Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Da'a dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menapaki kasih ayah dan rumah pangan lestari. Sekitar 80% karakter ditiru anak dari ayahnya dan 20% dari ibunya. Kecerdasan anak termasuk kecerdasan emosional juga dipengaruhi dari hasil interaksi ayah-anak. Banyak hasil riset yang menyatakan bahwa peran ayah sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak. Mengetahui hal itu dan mengikuti suara hatinya, Iman Surahman terpanggil untuk menjalankan peran ayah asuh pada anak-anak yang membutuhkan. Selama 5 tahun, Iman bergabung dengan sebuah lembaga kemanusiaan yang sering menangani korban bencana. Kini ia aktif mengasuh beberapa anak didik dan setia berkeliling ke daerah-daerah untuk memberi perhatian pada anak-anak. Iman mendidik dan menjalin kedekatan dengan anak-anak melalui kegiatan berbagi kisah dan dongeng. Kita lagi di Pulau Tunda, ini pulau yang cukup dekat jaraknya dengan Pulau Jawa. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk anak-anak di sini. Kita coba melakukan pendampingan, memperhatikan anak-anak, melakukan banyak hal lah untuk anak-anak. Pulau Tunda adalah sebuah pulau kecil yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara administratif, Pulau Tunda termasuk wilayah Kabupaten Serang, Banten. Memiliki luas 260 hektar dan dihuni oleh 1.180 jiwa. Pulau Tunda memiliki satu desa, yaitu Desa Wargasara, dan terdiri dari 2 kampung, Kampung Barat dan Kampung Timur. Sebagian besar masyarakat Pulau Tunda bermata pencaharian sebagai nelayan. Pekerjaan mereka bergantung pada cuaca dengan penghasilan tidak menentu. Kehidupannya semacam itulah, sifatnya nelayan gitu, banyak kekurangan dan kelebihan. Dan kedua, menghadapi nelayan itu banyak rintangannya, termasuk rawan pangan juga akan terjadi gitu di saat-saat musim barat. Musim barat selama 4 bulan. Kalau musim barat itu emang selalu emang tidak berhenti gitu. Itu akan terjadi di titik-titik rawan pangan. Sekolah yang ada di pulau ini hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama. Banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Sementara itu, listrik juga belum masuk ke wilayah ini. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sini, terutama kegiatan anak-anak, sangat terbatas. Ismail, terus dibikin pasir-pasir, airnya makin banyak. Siti Hajar, bundanya minum duluan, diambil. Pulau Tunda ini saya tahu sekitar tahun 2004, sebelum tsunami. Waktu itu lagi musim angin barat yang cukup luar biasa. Badai cukup kencang. Jadi hampir 6 bulan di sini mereka kita sebut anggap kelaparan. Jadi kita sama teman-teman dari Dompet Duafa, dari lembaga sosial dulu, saya jadi relawannya. Kita berangkat, teman-teman berangkat ke sini menginformasikan di sini ada, maka kita lanjuti. Saya terus kunjungi anak-anak, nggak berhenti. Walaupun secara kerelawanan saya sudah lepas dari beberapa lembaga yang mengantarkan saya, tapi secara kejiwaan pulau ini nggak pernah bisa lepas dari jiwa saya. Tangan ke samping. Sambil bunyi. Duduk dong, duduk. Jangan ada yang berdiri dong, duduk dong.
tangan ke Cari tempat depan. duduk yang enak, cari tempat duduk yang enak. Duduknya yang rapi. Duduk. Ini bisa berdiri. Waktu mamahnya nangis, terus mamahnya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, semoga anakku hebat, semoga anakku jadi anak pinter. Kenapa harus mendongeng? Kenapa nggak ada cara lain? Artinya pengaruh dongeng itu luar biasa. Nasihatnya betul-betul mengena karena semua unsur masuk. Nah, cara menasihatinya, rasanya masuk, imajinasinya dimainkan, terus ada peran tokoh dalam mendongeng orang tua yang menyampaikan. Itu kena semua. Karena kalau anak-anaknya senyum di lokasi bencana, di tengah kesulitan keluarga, saya yakin orang tua akan menjadi terhibur. Maka saya akan bercerita dengan cinta, menanamkan akhlak mulia untuk anak Indonesia. Iman Surahman bergabung dengan Dompet Duafa pada tahun 2004 sampai 2009. Pengalamannya di lembaga kemanusiaan membuatnya semakin paham tentang kondisi anak-anak di suatu wilayah. Salah satu pengalamannya adalah mendongeng untuk anak-anak di lokasi bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Saat terjadi bencana tsunami yang meluluh lantahkan kota Serambi Mekah, banyak anak yang mengalami trauma dan ketakutan. Rasa cinta kasihnya yang besar kepada anak-anak tak terelakkan. Iman menghibur anak-anak itu dengan mendongeng di tenda-tenda pengungsian. Saya masuk ke Aceh, langsung pegang beberapa program tentang recovery anak. Banyak hal yang saya lakukan, Mbak. Pertama, selain saya mendongeng langsung untuk anak-anak, saya melakukan pendampingan untuk anak-anak, saya juga melakukan pelatihan untuk calon guru-guru pendamping anak-anak di pengungsian-pengungsian. Jangan tabrak-tabrak lagi dong. Sejak itulah Iman berfokus kepada anak-anak. Tak dipungkiri, perannya sebagai ayah di rumah berkembang menaungi anak-anak lain yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Ya, ikatan hati Iman dengan anak-anak begitu kuat. Itulah anugerah yang ia miliki. Anak-anak yang berasal dari berbagai daerah bencana dapat merasa dekat dengan dirinya. Ya, kita sebagai orang dewasa, tentunya sebagai orang tua buat anak-anak. Banyak orang mengkonotasikan orang tua, ayah adalah yang melahirkan. Orang tua adalah orang yang melahirkan. Tapi bukan. Orang tua adalah ayah. Ayah adalah orang tua untuk siapapun. Kenapa bisa begitu? Ya, pasti. Pertama, kita sudah jelas lebih tua dibanding anak-anak yang baru muncul. Dan sifat orang tua, terutama saya anak laki-laki, saya harus punya peran sebagai seorang ayah, melindungi, menjaga. Oh iya. Siapa yang puasa? Kebanyakan anak-anak yang tinggal di rumah Iman adalah mereka yang sudah tidak memiliki ayah. Ada juga dari mereka yang memiliki orang tua, tetapi sangat layak dibantu dan memiliki keinginan kuat untuk bersekolah. Saat ini ada 12 anak yang diasuh oleh Iman. Mereka bersekolah dari tingkat sekolah dasar hingga kuliah. Saya rasakan rumah ini cukup ramai, banyak anak-anak, saya senang, saya gembira, dan kalau ada salah satu anak saya sakit, saya ikut sakit. Ini adalah rumah mereka, nggak ada yang istimewa, tidak ada yang kurang. Saya memberikan apa yang saya punya kepada anak-anak saya. Jadi saya memberikan apa layaknya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, saya nggak pernah bedakan. Beristrikan Eri Setiawati, Iman dikaruniai 3 orang anak. Mereka tinggal di wilayah Jati Asih, Bekasi. Anak-anak asuhnya pun tinggal bersama layaknya anak sendiri. Saya memberikan, pertama, kasih sayang. Kedua, saya harus melindungi anak-anak. Yang ketiga, saya harus menumbuhkan dia, merawat dia menjadi sesuatu yang luar biasa kelak.
Pasti seru loh. Pasti dong, seru banget. Oh iya. Anissa adalah salah satu anak asuh. Anissa berasal dari Pulau Tunda. Ayah Anissa bekerja sebagai nelayan. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anissa adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Keinginan Anissa sangat besar untuk terus dapat bersekolah. Saat ini, Anissa duduk di bangku sekolah menengah kejuruan kelas 2. Pertemuannya dengan Iman membuka jalan baginya untuk dapat meraih masa depan. Sudah setahun, Anissa tinggal bersama keluarga Iman. Allahu Akbar. Ikatan emosional antara Iman dan anak-anak memang sangat dekat. Ia sering menyempatkan waktu untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak melalui kisah atau dongeng. Baginya, bercerita dengan cinta akan menanamkan akhlak mulia pada diri anak. Dia nggak sanggup tuh nenek tua. Hidup sebatang kara, punya cucu satu-satunya pergi. Sempatkan diri untuk bercerita. Sempatkan diri untuk mendongeng. Jangan sampai anak-anak kehilangan dunia dongengnya. Imajinasinya akan bermain sendiri tanpa diarahkan. 5 menit, 3 menit, kita punya waktu 24 jam dalam satu hari. Sempatkan itu. Duduk rapi. Anak-anak belajar dengan melihat, mendengar, dan mempraktekkan. Sekitar 80% karakter ditiru anak dari ayahnya. Ikatan hati dan rasa kecintaan Iman terhadap anak-anak yang begitu besar membuat perannya sebagai ayah tak pernah lekang oleh waktu. Ya, saya masih akan terus mencari, saya akan terus berusaha, saya akan terus berjuang untuk anak-anak Indonesia yang saya tahu, yang saya kenal, yang pernah saya lihat. Saya tidak akan pernah melepaskan ikatan itu. Karena Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa dalam diri saya, dalam hati. Bergaya hidup hijau dapat dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Warga RW 10, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, telah memanfaatkan perkarangan rumah mereka untuk ditanami sayuran dan tanaman obat. Mereka juga membuat kompos sendiri dan beberapa tanaman obat diolah menjadi jamu. Warga berusaha agar pemanfaatan perkarangan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Kesadaran ini telah mereka lakukan sejak 12 tahun yang lalu. Sejak Mei 2012, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jakarta memilih lingkungan ini untuk dikembangkan menjadi wilayah rumah pangan lestari. Luas wilayah ibu kota Jakarta diperkirakan sekitar 65.000 hektar. Sementara jumlah penduduk Jakarta mencapai lebih dari 10 juta penduduk. Bahkan saat di siang hari, jumlah penduduknya dapat mencapai lebih dari 12 juta jiwa. Kepadatan penduduk dan banyaknya aktivitas membuat kita sangat sulit melihat ruang terbuka hijau di Jakarta. Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, semestinya kota ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar minimal 30% dari total luas wilayahnya. Namun, data dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menyebutkan realisasi ruang terbuka hijau baru mencapai kurang dari 10%-nya saja. Sejak tahun 2001, masyarakat RW 10 Kelurahan Tengah Kramat Jati ini memang sudah memulai upaya pemanfaatan pekarangan rumah.
Terinspirasi dari kearifan lokal dan sebenarnya juga budaya nenek moyang, salah satu pegiat kegiatan lingkungan di sini adalah Ramin Saaman. Ia memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami sayuran dan tanaman toga, juga sebagai tempat pembuatan kompos, tempat pembibitan, sekaligus sarana pendidikan lingkungan secara langsung untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau di perkotaan memang ini juga sangat potensi sekali untuk dikembangkan ya, tapi banyak juga tantangannya. Seperti yaitu tadi waktu, biasanya orang kota waktunya juga waktunya nggak ada, kemudian lahannya sempit, kemudian sarana prasarana yang lain, terutama untuk media tanah itu di kota sangat susah sekali seperti itu. Tapi kalau kita ada kemauan, semuanya gampang bisa diselesaikan. Ini Bu, dicabut Bu. Saya sangat punya program dengan Pak RW 10 Pak Sularno ini, yaitu agar KRPL ini merupakan suatu bukan lagi kegiatan, tapi merupakan bagian daripada ibu-ibu di setiap rumah. Jadi dengan adanya banyak kita sudah memberikan contoh ya, menanam sayuran-sayuran itu enggak susah. Bisa di halaman ya, bisa di pagar-pagar ya kan. Dan itu enggak perlu waktu yang lama ya. Itu 20 hari sudah bisa dipanen. Ya. Ada yang sudah dan kalau seperti kangkung biasanya dicabut, kita lebih dihemat lagi, tidak perlu dicabut, dipotong ya dalam waktu seminggu dia itu sudah besar, keluar tunas-tunas yang baru dan lebih lebat cabangnya dan rasanya lebih lunak lagi. Itu sampai 3 kali baru kita ganti bibit. Ramin Saaman, yang biasa disapa Pak Haji ini, juga memanfaatkan talang sebagai media pembibitan tanaman. Ada berbagai tanaman pangan yang diupayakan di sini, antara lain sawi, kangkung, selada, dan bayam. Warga dapat menukarkan talang kosong yang dimilikinya dengan bibit tanaman sayuran secara gratis. Iya, buat saya jadi manfaatnya banyak. Artinya begini, kita bisa menekan juga biaya pengeluaran untuk biaya rumah tangga sehari-hari gitu ya. Kemudian juga dari hasil panen sendiri itu kan terasa lebih nikmat. Saya juga kemudian ingin sekali menularkan kepada yang lainnya gitu. Rasa Mbak, kalau saya beli sayuran di warung itu mulai agak risih ya, karena gini, dengan kita memasak dari hasil tanaman kita sendiri, itu rasanya jauh lebih enak. Entah kenapa, seperti kangkung, katakanlah sekarang kenikir, kalau kita beli gitu ya, itu kan ada rasa langu ya, tapi kalau yang kita tanam sendiri, ini enggak. Jadi rasanya lebih bersahabat lah gitu ya, artinya antara aroma dengan rasa itu lebih enak gitu. Menikmati manfaat secara langsung, warga RW 10 setia melakukan pemeliharaan sayuran yang sudah mulai tumbuh, hingga sayur dapat dipanen dan diolah menjadi makanan. Uang hasil penjualan panen sayuran diputar dan dikelola untuk membeli bibit dan berbagai kebutuhan lain terkait keperluan kebun. Untuk mendapat pupuk kompos alami, Ramin Saaman bersama 20 anggota kelompok taninya melakukan kegiatan mengolah sampah kulit bawang merah. Kebetulan, sebagian besar warga di tempat ini bekerja sebagai buruh pengupas kulit bawang merah. Kemudian, kecepatan pembuatan kompos yang umumnya secara teori 1 bulan sampai 2 bulan, kita 6 hari bisa tanpa bau ya, tanpa menggunakan bahan kimia, dan untuk mempercepat sampah itu hancur sehingga menjadi kompos dengan cepat tanpa ada efek samping untuk tanaman.
ada jamu ya, karena kita mengembangkan sini ada tanaman sayuran, tanaman buah, ya, tanaman langka, ya, kemudian termasuk tanaman-tanaman obat. Nah, tanaman obat ini kita buat satu formula ya, yang merupakan satu minuman yang ternyata ya cukup digemari ya. Semuanya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang sekarang kita kenal dengan herbal, ya kan, herbal. Dan kita buat tanpa bahan pengawet ya, tapi kita bisa menyimpan sampai 3 bulan minuman kita tanpa berubah warna, berubah bentuk, berubah rasa. Itu pun kita temukan sendiri suatu metodenya kita. Memanfaatkan lahan pekarangan semaksimal mungkin untuk kebutuhan pangan dan pertanian rumah tangga mendatangkan banyak keuntungan. Sejak Mei tahun ini, apa yang dilakukan Ramin Saaman dan kelompok taninya mendapat dukungan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jakarta. Awalnya kita bekerja, berbuat sesuatu, itu memang harus ada sasaran dan tujuan. Sasaran kita itu adalah membuat lingkungan nyaman dan mensejahterakan warga. Lah manfaatnya banyak sekali, Mbak. Tentunya dari lingkungan hijau, nyaman, tapi juga ada hasil untuk dikonsumsi oleh warga-warga yang ikut dalam program KRPL. Di sini ada beberapa prinsip pada Rumah Pangan Lestari itu, yaitu pertama untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, kemudian yang kedua itu untuk peningkatan diversifikasi pangan, terutama untuk pangan lokal ya. Kemudian yang ketiga itu untuk konservasi sumber daya genetik ya. Itu juga untuk sumber daya genetik lokal kita kan, untuk pangan masa depan itu. Nah, kemudian yang keempat itu untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli terhadap lingkungan? Menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, dan asri adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada bumi ini. Setiap orang memiliki tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Karena kita adalah bagian dari bodhisatwa dunia, sudah selayaknya kita menjalankan peran itu dengan penuh tanggung jawab. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.